tentang amalan-amalan di masyarakat. Mungkin sebagai pembuka, di masyarakat kita barangkali kalau ada orang meninggal itu ada tradisi 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, kemudian ada 1 tahun awalnya. Jadi ini mohon pada kiai untuk memberikan keyakinan dan lebih menguatkan kepada kami apakah tradisi ini dibahas secara jelas atau tidak jelas atau dalam kitab. Mungkin bisa menjadi bahan referensi bagi kami para kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tradisi kenduri dan tahlil, kalau di sini disebut apa namanya? Tahlilan. Tahlilan. Nah, dalam tahlilan kematian itu yang dibahas ada 2. Pertama zikirnya, zikir tahlil. Yang kedua sedekah makanan. Yang pertama masalah zikir tahlil. Kalau masalah zikir tahlil itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Karena berzikir, zikir ini kan memang dianjurkan zikir. Termasuk zikir untuk orang mati. Dasarnya apa? Zikir untuk orang mati. Pertama, zikir itu doa. Kita ini kan dianjurkan mendoakan orang mati. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab babud du'a anil mayyit wassadaqati anhu. Anjuran mendoakan orang mati dan bersedekah untuk orang mati. Lalu untuk doa dasarnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka selalu berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Di dalam ayat ini ada pujian kepada orang yang mendoakan orang mati. Berarti mendoakan orang mati terpuji. Berarti mendoakan orang mati dianjurkan dalam Al-Quran. Tahlil mendoakan orang mati berarti dianjurkan dalam Al-Quran. Itu logika pertama. Loh, itu kan mendoakan. Tahlil ini kan baca Quran, baca zikir. Kedua, doa itu ada levelnya. Pertama, doa yang level tertinggi itu baca Quran. Orang itu kalau sudah baca Quran nggak perlu doa, karena itu doa level tertinggi. Itu level tertinggi baca Quran. Makanya di dalam hadis itu, hadis qudsi ya, man syaghalahul Quran am mas'alati a'taituhu afdhala ma uqtis sa'ilin. Siapa yang sibuk dengan baca Quran nggak sempat minta kepadaku, aku kasih, kata Allah, sesuatu yang paling utama yang diberikan pada orang yang minta. Level kedua, doa yang level kedua itu baca zikir. Baca zikir itu doa level kedua. Baca la ilaha illallah, baca subhanallah, Allahu akbar, baca sholawat, itu level kedua. Baru level ketiga Allahumma. Allahumma. Dan kita ini sebenarnya ya, sebenarnya kalau orang itu diminta sama kawannya langsung level ketiga, kadang-kadang jengkel. Misalnya tiba-tiba ada kawan datang, apa? Saya minta uangnya. Jengkel kadang-kadang.
Tapi kalau minta itu level kedua, zikir itu artinya kan memuji kepada Allah. Itu bisa kejengkel. Misalnya ada teman tiba-tiba bilang, wah kamu kok tambah ganteng. Padahal kita tahu kan tambah tua kan, dibilang tambah ganteng. Orang dibilang tambah ganteng, kira-kira senang apa enggak? Senang. Masa? Iya katanya. Lah terus pasti banyak uangnya ini. Lah terus bagi-bagi dong. Lah kalau sudah dibilang tambah ganteng, kita ini gak jengkel ngasih itu. Malah gak diminta langsung keluar. Nah, itu artinya apa? Zikir itu doa. Dan mendoakan orang mati dengan zikir itu yang pertama kali melakukan memang Rasulullah SAW. Dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah SAW pada satu hari menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada saat meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, lalu Rasulullah pergi takziah ramai-ramai. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sholat jenazah, lalu jenazah dikubur, lalu kuburan ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah SAW fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kubur. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah baca subhanallah dalam waktu yang lama. Fasabbahna ma'ahu, para sahabat baca subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca takbir. Dalam satu riwayat baca tahlil, la ilaha illallah. Para sahabat baca. Falamman sarafa, ketika Rasulullah berhenti baca, qila lahu. Sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, kenapa tadi baca tasbih, baca takbir atau baca tahlil? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini benar-benar dijepit oleh kuburannya. Bayangkan, orang soleh dijepit kuburan. Gimana yang gak soleh kira-kira? Muridnya Rasulullah dijepit kuburan. Gimana yang bukan muridnya Rasulullah? Orang yang disolatkan Rasulullah dijepit kuburan. Kita ini kira-kira siapa yang mensolatkan? Dijepit. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Saya sampai khawatir orang ini gak dilepas dari jepitan kubur. Karenanya dibacakan zikir lama hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Artinya apa? Zikir untuk orang mati yang pertama kali baca itu Rasulullah. Karenanya tahlil itu sebenarnya yang afdol di kuburan setelah pemakaman. Mengapa? Agar kalau dijepit gak lama-lama. Kita ini biasanya almarhum dikubur jam 9 pagi, nanti tahlil malam ya, isya apa maghrib? Maghrib, ba'da maghrib ya, jam 7. Kalau 9 kan 10 jam nunggu bantuan. Nah, artinya apa? Zikir untuk orang mati itu ada, saudara. Kemudian mengapa baca Fatihah? Memang dianjurkan, ada hadisnya juga memang. Orang meninggal bacakan Fatihah, itu anjuran Rasulullah SAW. Wong yang hidup dibacakan Fatihah ketika ruqyah. Ini kadang-kadang orang-orang Wahabi bilang Al-Quran diturunkan bukan untuk orang mati. Lah, memang yang baca yang hidup, tetapi mendoakan yang mati. Kalau untuk bertakwa, lah baca Al-Quran bagian takwa kepada Allah. Karena orang kalau baca Quran gak maksiat. Wahabi ini kan ngiyel kan. Al-Quran diturunkan untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Lah, kita ini baca karena masih hidup.
Kamu ini mati, Wahabi itu mati memang nggak mau baca. Karena saudara, mereka ini kadang ngomong, ya balas saja. Ya memang, lah untuk diamalkan, lah ini mengamalkan. Kan baca Quran mengamalkan, mendoakan orang mati ajaran Al-Quran. Apanya yang salah? Gak ada yang salah. Cuma mereka memang pikirannya, makanya disebut salafi, salah fikir. Jadi begitu saudara ya. Ini masalah tahlil ya. Nah kemudian kenduri yang itu, mengapa ada begitu? Kan sedekah. Di dalam Bukhari Muslim itu di Riyadhus Shalihin ada hadis ya. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha walam tusi." Sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia, gak sempat berwasiat, meninggalnya mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Rasulullah jawabannya apa? Naam, iya. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Sedekah untuk orang mati. Nah, kalau sampai begitu dalil-dalil sedekah untuk orang mati disampaikan, Wahabi gak bisa jawab. Akhirnya apa? Ngeles. Kata mereka, gak apa-apa sedekah untuk orang mati, tapi jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid. Kalau setiap ada orang mati, bangun masjid. Berapa masjid di kampung? Terus siapa yang mau ke masjid? Kalau masjid di mana-mana, gak punya rumah nanti, karena jadi masjid semua. Ya mereka ini ngawur. Para ulama kita memang merekomendasikan kenduri sedekah makan dan minum, karena kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih ya, misalnya dalam Minhajul Qawim, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, atau apalah, pasti ada keterangan afdhalus sadaqah al-ma'. Sedekah paling utama itu air. Tsumma ta'am, kemudian makanan. Nah, kenduri ini sedekah paling afdhal saudara. Paling utama, sedekah minum lalu sedekah makan. Makanya karena itu paling utama, paling cocok untuk orang mati. Kalau air misalnya, ada sahabat ya, sahabat Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia. Tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa untuk ibuku yang paling engkau senangi, yang paling besar pahalanya? Rasulullah menjawab, al-ma', air. Jadi air ini paling afdal ini. Apalagi kopi, tambah gak ngantuk, tambah enak. Dan ini mengapa untuk orang mati sedekah air ini memang paling dahsyat mengampuni dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ini kejadian sebelum Islam, Bani Israel. Ada anjing karena haus hampir mati, mau minum ke sumur gak bisa, akhirnya keliling-keliling, tahu ada air. Idra'atha baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur ini pulang kerja. Dulu pelacur kerjanya malam. Kalau sekarang parah saudara, bukan malam tok kerjanya,
Siang malam sekarang ini. Nah, pulang kerja kan padang pasir kan, dekat sumur, kok kelihatan anjing kelilingi sumur, hampir mati karena haus. Akhirnya hatinya kasihan. Karena kasihan, fanazaat muqahah, pelacur ini melepas sepatunya. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, dia turun ke bawah ambil air. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban manusia belum sampai ke sana. Sumur pakai tangga. Kalau sekarang sudah gak pakai timba, gak pakai tali lagi, cukup pipa dimasukkan. Canggih sekarang saudara. Makanya generasi milenial gak kenal sumur. Ambil air, setelah ambil air, fasaqathu bihi, dia kasih minum anjing itu pakai sepatunya. Setelah anjing itu seger, pergi, dia pulang. Gak lama kemudian pelacur ini mati. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebab ngasih minum anjing. Itu anjing yang dikasih minum. Gimana kalau yang dikasih minum itu manusia? Walaqad karramna bani Adam, makhluk yang memang diutamakan, dimuliakan oleh Allah. Apalagi manusianya umat Islam, apalagi Islamnya ahlus sunnah wal jamaah. Ini sedekah minum. Makanya kita ini tamu dikasih minum. Kemudian makan, ya makan gitu juga, ada dasarnya juga. Artinya ini kuat. Nah kemudian kenapa kok ada 7 hari? Kalau 7 hari itu dasarnya asar dari Imam Tawus. Dan ini kata para ulama macam hadis marfu, riwayat Imam Ahmad. Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal diuji oleh malaikat mungkar nakir, ya, masuk dalam penyidikan malaikat mungkar nakir selama 7 hari 7 malam. Karena ujian malaikat mungkar nakir 7 hari 7 malam, maka bagaimana? Fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Para sahabat dulu dan ulama salaf menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Pokoknya sedekah. Jadi sedekah makan 7 hari itu sejak sahabat sudah ada. Dan sebagian sahabat sudah berpesan. Sebagian sahabat seperti Sayyidina Imran bin Husain sebelum wafat berpesan agar sembelih unta. Karena di sana unta memang. Sudah biasa saudara dulu. Sayyidina Umar ketika kan wafat berpesan, nanti yang datang takziah kasih makan. Dan ini masalah khilafiyah sebenarnya, yang cuma yang diikuti oleh masyarakat kita dari ulama-ulama dulu, keluar dari mazhabul arba'ah, ikut ulama-ulama salaf. Mazhabul arba'ah ikut hadis juga, sama-sama ada dasarnya. Kemudian setelah hari ke-7 nanti hari ke-40 ya, lalu hari ke-100, lalu 1000, lalu haul. Yang ada asarnya itu haul. Kalau yang 40, 100, 1000 itu gak ada, tetapi gak apa-apa. Fatwa Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nahiyatuz Zain itu gak masalah, karena yang penting bersedekah. Lalu ketentuan hari biar gak ditinggalkan, karena kalau gak dikasih ketentuan hari ditinggalkan biasanya. Makanya orang ngasih hutang tuh ditanya, kamu bayarnya kapan? Sekian misalnya, 1 bulan. Karena kalau gak dikasih ketentuan, coba saudara ya, ada orang mau pinjam kasih aja, kapan bayarnya? Gak ditanya-tanya, enteng dia. Oh gak ditanya gitu. Makanya dikasih ketentuan hari. Masalah hari itu gak ada masalah, fatwa para ulama. Saya kira ini ya jawaban masalah kenduri. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih.